Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Sukesi SPD MPD. Kali ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku, sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Setelah menguasai bangsa Indonesia, Jepang mulai mencari cara untuk menarik perhatian bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyampaikan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun semboyan tersebut hanyalah janji manis di mulut saja. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan alam Indonesia dan tenaga rakyat Indonesia. Jepang tidak kalah kejam dari Belanda, bahkan lebih kejam daripada Belanda. Rakyat Indonesia dipekerjakan sebagai romusa yang diambil tenaganya tanpa diberi imbalan. Dan pada tahun 1945, tentara Jepang mengalami kekalahan di berbagai pertempuran. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia menjadikan kedudukan Jepang kian melemah. Untuk itu, Jepang terpaksa memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Janji tersebut dimaksudkan untuk meredam gejolak perlawanan rakyat Indonesia. Dan akhirnya Jepang membentuk BPUPKI, atau dari bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbei Chosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Adapun struktur keanggotaan BPUPKI adalah sebagai ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu yang pertama Raden Panji Suroso dan yang kedua adalah Ichi Bangase Yoshio, dengan anggota 62 orang Indonesia dan ditambah 7 orang Jepang. Anak-anakku, apa alasan yang sebenarnya Jepang membentuk BPUPKI? Alasan yang sebenarnya adalah merupakan upaya Jepang untuk mengalihkan tuntutan bangsa Indonesia terhadap janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan juga sebagai alat
untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu pada Perang Asia Timur Raya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Dan sidang resmi kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Sidang tidak resmi dilakukan 1 kali, yaitu pada masa istirahat setelah sidang pertama, yang dihadiri 38 anggota yang berhasil membentuk Panitia 9. Dalam sidang ini menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Pada saat itu, KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin secara lisan, dasar Indonesia merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan sosial. Namun secara tertulis Muhammad Yamin mengatakan, dasar negara Indonesia merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu, Supomo juga mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara menurut Supomo adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Adapun rumusan dasar negara menurut I.R. Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI pertama, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta.
yang di dalamnya memuat dasar negara Pancasila. Anak-anakku, rumusan dasar negara pada Piagam Jakarta adalah: yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat pengesahan Piagam Jakarta, bunyi pada sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mendapat reaksi dari berbagai pihak. Tokoh nasionalis dari Indonesia bagian timur keberatan dengan sila pertama tersebut. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka kaum nasionalis dan kaum Islam berdiskusi dan sepakat mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam Piagam Jakarta, rumusan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini disebabkan adanya kesepakatan untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Hal itu dilakukan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI dengan bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang keseluruhannya adalah wakil dari bangsa Indonesia, dengan ketua Insinyur Soekarno dan wakil ketua DRS Muhammad Hatta. Anak-anakku, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya yaitu Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Sekutu. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang yang menghasilkan 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu pekerjaan Presiden
sebelum terbentuknya MPR. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI tersebut berarti pula pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, karena di dalamnya terdapat pembukaan yang di alinea keempat terdapat rumusan sila Pancasila. Anak-anakku, semoga tayangan ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat, hidup sehat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.